Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Anton Energi. Kali ini kita membahas tentang lumbung energi, gitu ya. Bagaimana menyimpan listrik skala besar, gitu ya. Nah, ini merupakan salah satu topik yang menarik, gitu ya, untuk kita dalami berhubungan dekat dengan mobil listrik, gitu ya. Dan kita namakan di sini adalah Energy Storage System (ESS), gitu ya. Oke, ini berdasarkan kalau kita lihat Pos Pertamina menjelaskan tentang minat investasi Tesla di Indonesia. Ini dikabarkan di bisnis.com tanggal 10 Februari 2021, ditulis oleh Muhammad Ridwan, gitu ya. Jadi pada saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 7 DPR pada hari Selasa 9 Februari 2021, Dirut Pertamina yaitu Ibu Nike Widiawati menjelaskan bahwa rencana investasi Tesla ke Indonesia bukan untuk bisnis baterai kendaraan listrik, melainkan untuk mengembangkan sistem penyimpanan energi atau namanya Energy Storage System (ESS), gitu ya. Nah, ini nantinya kita coba dalamin yaitu apa yang dimaksud dengan ESS, dan Pertamina di sini menyatakan mau masuk ke area bisnis ini, gitu ya, yaitu sistem penyimpanan energi. Apa itu energy storage system, gitu ya? Kalau kita lihat, kita selama ini mungkin punya namanya power bank untuk HP. Kalau kapasitasnya 10.000 mAh itu bisa dipakai rata-rata sekitar 2 sampai 3 kali pengisian, gitu ya. Jadi pada saat kita di perjalanan, baterai HP kita dalam kondisi low, maka kita bisa cas isi ulang dengan menggunakan power bank, gitu. Atau juga kita bisa juga menggunakan UPS untuk membackup apabila terjadi listrik padam tiba-tiba, gitu. Dan ini katakanlah ada dengan daya 600 watt bisa untuk 20 menit, sehingga data kita bisa kita simpan, dan umumnya UPS ini adalah untuk komputer, gitu ya. Nah, Tesla mengembangkan yang lain yaitu namanya adalah Powerwall. Prinsipnya sama, gitu ya, yaitu untuk menyimpan energi, dalam hal ini adalah energi listrik. Powerwall ini menyimpan listrik hingga bisa 14 kilowatt hours, gitu ya. Cukup besar kalau kita menggunakan katakanlah satu hari itu bisa 100 kilowatt hours, gitu ya. Ini bisa digunakan sampai 140 jam, gitu ya. Cukup besar sekali, gitu ya. Jadi kita bisa manfaatkan teknologi atau dalam hal ini adalah penyimpanan yang dikembangkan oleh Tesla, gitu ya. Nah, sistemnya seperti apa yang dikembangkan oleh Tesla? Tesla sendiri dan rata-rata juga mengembangkan dengan menggunakan PV, gitu ya. PV, jadi kita fotovoltaik ini menyerap energi dari matahari, tersimpan dan disimpan di inverter, dikonversi dari DC menjadi AC, dan bisa kita manfaatkan untuk listrik di dalam rumah. Dan tentu kita masih di backup dengan menggunakan grid dari sumber listrik utama, yaitu dari PLN seperti di Indonesia. Dan ini kalau kelebihan eksesnya itu bisa disimpan. Kalau kita menggunakan PV yang cukup besar, bahkan kita bisa menghindari pada saat tertentu tidak menggunakan energi listrik dari sumber luar, yaitu dari PLN misalnya. Jadi dengan menggunakan energi storage system, gitu. Dan PV daripada Tesla sudah sangat baik sekali, gitu ya. Jadi seperti ini, Tesla Solar Roof ini hampir seperti atap rumah yang tidak memperlihatkan kalau itu adalah sebenarnya suatu solar cell, gitu ya. Nah, Tesla mengembangkan ini sehingga kelihatan bahwa rumah tidak bertambah jelek, tetapi bahkan kelihatan lebih baik kondisinya, gitu ya. Nah, bagaimana pola sistemnya yang dikembangkan oleh Tesla sendiri, yaitu dia bagi dalam beberapa rentang waktu. Sebagai contoh, yaitu pada saat pagi hari matahari kurang bersinar, maka menggunakan daya mataharinya dari sumber solar cell-nya hanya sedikit, yaitu sekitar 0,4, contohnya ini 0,4 kilowatt, dan dia masih mayoritas adalah pada pagi hari menggunakan
sumber energi listrik dari luar, dalam hal ini dari grid PLN misalnya seperti itu. Disuplai untuk rumah gitu ya. Nah, Powerwall tidak bisa menyimpan, jadi tidak bisa mendapatkan dari solar gitu ya, solar cell-nya. Nah, pada siang hari kita bisa tutup, tidak gunakan grid dari PLN, kita menggunakan mayoritas adalah dari solar, dari PV gitu ya. Katakan di sini nilainya 5 kilowatt. Ini terbagi sebagian untuk rumah dan sebagian yaitu digunakan untuk disimpan di Powerwall gitu ya. Nah, malam harinya jelas malam hari tidak ada sinar matahari gitu ya, maka ini tertutup nol. Ini juga kita tidak pakai, kita menggunakan Powerwall. Total semuanya kita menggunakan Powerwall yang sudah kita simpan pada saat siang hari. Jadi ini dapat menghemat biaya listrik di rumah tangga gitu ya. Nah, tentu kita harus komparasikan dengan biaya investasi dari solar roof-nya gitu ya. Itu skala rumah tangga gitu ya, skala rumah. Bagaimana skala lebih besarnya? Tesla juga mengembangkan yang namanya adalah Gigafactory. Yang ada salah satunya di Nevada. Ada jumlahnya banyak. Ini luas areanya 539.000 meter persegi atau diperkirakannya 54 hektar ya, sekitar segitu. Dan ini mampu memproduksi 35 gigawatt hours tahun 2020 kemarin gitu ya. Jadi cukup besar sekali gitu ya. Dan ini saya kira bisa kita manfaatkan gitu ya dengan baik gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan produk yang lainnya, yaitu namanya Powerpack. Gimana kita menyimpan dari sini gitu ya. Ini yang dihasilkan ternyata ini bisa disimpan dalam namanya Powerpack Tesla, dan satu pack ini bisa memiliki kapasitas 232 kilowatt hours gitu. Cukup besar sekali gitu ya, saya kira gitu ya. Dan ini kita bisa manfaatkan kalau kita misalnya menggunakan daya 5 kWh, dibagi aja tuh udah berapa jam gitu ya. Hampir bisa digunakan sekitar 40 jam lebih gitu ya. Dan ini bisa kita manfaatkan untuk beberapa hari dan bisa dimanfaatkan untuk beberapa hal gitu ya. Nah, bagaimana dengan kondisi Indonesia? Indonesia merupakan negara kepulauan, terletak di khatulistiwa, ekuator gitu ya. Sehingga matahari hampir sepanjang hari bersinar terus-menerus. Selain itu, selain di ekuator, Indonesia juga terletak merupakan negara kepulauan. Sehingga banyak pulau di sini, dan ini potensi untuk memasang Gigafactory di pulau-pulau tersebut gitu ya. Sehingga kita bisa serap energi matahari untuk diubah menjadi energi listrik pada daerah pulau-pulau yang tidak banyak penghuninya, dan kita simpan dalam suatu namanya adalah, kita katakan seperti ini misalnya Powerpack Tesla gitu ya, atau modular yang lain gitu ya. Silakan, jadi kita bisa kembangkan terus-menerus ini. Nah, selain itu tentu bagaimana pemanfaatannya. Negara kita banyak lokasi-lokasi yang kekurangan air, terutama di bagian timur gitu ya. Tetapi di situ kaya dengan sinar matahari yang terus-menerus dan juga dengan energi angin gitu ya. Nah, ini bisa kita gunakan seperti ini gitu ya. Jadi dari solar panel diserap energinya menjadi listrik, kemudian wind turbinnya bisa dimanfaatkan untuk menjadi energi listrik juga. Ada sebagian yang kita bisa simpan dalam baterai bank atau namanya tadi adalah ASS gitu ya. Nah, kemudian ini bisa dimanfaatkan energi listriknya. Salah satunya buat apa? Kalau misalnya ada daerah yang kekurangan air tapi dekat dengan laut, itu bisa kita manfaatkan untuk reverse osmosis desalination system, menghasilkan air untuk masyarakat gitu. Jadi kita bisa dikatakan daerah-daerah yang selama ini kekurangan air dan tapi dekat dengan laut itu bisa terselesaikan dengan adanya sumber energi, yaitu energinya salah satunya adalah dari energi listrik, baik dari fotovoltaik maupun dari wind energi, tapi kita ada kelebihan ekses bisa kita simpan gitu ya. Apalagi kegunaan daripada sistem penyimpanan energi ini gitu ya. Salah satunya kita masih ingat pada saat 4 Agustus 2019, yaitu bisa dikatakan Pulau Jawa padam gitu ya. Dan ini ternyata menimbulkan permasalahan banyak, yaitu misalnya tempat rumah sakit, bisnis bermasalah, data-data orang tidak bisa mengambil
uang di bank, karena dan lain-lainnya gitu ya. Dan apalagi kita saat ini adalah banyak menggunakan listrik untuk keperluan sehari-hari dalam dunia digital ini gitu ya. Jadi kita bisa manfaatkan ESS ini digunakan pada lokasi yang mengalami permasalahan listrik gitu ya. Misalnya ada bencana alam gitu. Itu bisa dibawa power pack-nya gitu ya. Pada suatu lokasi tertentu misalnya di situ ada PLN dan punya jaringan, nah, jadi dipasang suatu power pack, dan power pack seolah-olah seperti pembangkit, padahal itu adalah energi yang sudah tersimpan di situ. Dan ini juga bisa dilakukan dengan meletakkan ESS itu di daerah vital, di lokasi-lokasi vital seperti misalnya rumah sakit gitu. Jangan sampai karena ada pemadaman kemudian tidak ada listrik, dan padahal di situ ada lokasi-lokasi yang mana memerlukan listrik. Apabila kita menggunakan genset, tentu genset banyak permasalahannya selain polusi, kemudian juga kebisingan dan lain-lainnya. Tapi kalau kita menggunakan sistem ESS ini, tinggal kita letakkan di situ ada gardu kecil di dalam rumah sakit, di sekitar rumah sakit, dan kita bisa supply sehingga rumah sakit bisa secure di situnya, atau kantor-kantor pemerintah karena menyimpan data gitu ya. Jadi menyimpan data apabila terjadi permasalahan dengan listrik, tapi bisa langsung switch ke sistem ESS gitu ya. Nah, tentu kita bisa lihat kenapa kok kita harus menggunakan cara seperti ini, ESS. Bahwa kita lihat di sini bahwa konsumsi listrik kita per orang per tahun dalam satuan kilowatt hours per person per years, ini datanya dari EIA, itu sekitar 972 kWh per person per year. Ini cukup kecil kita bandingkan dengan Meksiko. Apabila kita bandingkan dengan Brasil sebagai negara-negara berkembang gitu, atau dengan Cina, dengan Turki. Jadi kita cukup kecil gitu. Sehingga dengan cara ini kita perlu meningkatkan penggunaan listrik gitu. Nah, selama ini listrik banyak digunakan di mana? Bahan bakar cair. Dan kita harus konversi ke listrik, yaitu salah satunya adalah sektor transportasi dan sektor rumah tangga. Transportasi adalah bahan bakar cair, apakah itu premium, pertamax dan lain-lainnya, dan kita convert ke mana? Ke mobil listrik atau motor listrik gitu ya. Kemudian juga sektor rumah tangga yang selama ini menggunakan LPG dan ini cukup besar impornya gitu ya. Ini bisa kita convert ke mana? Ke kompor listrik. Dan listrik itu ada di mana-mana gitu ya. Insya Allah di cover terutama di daerah yang banyak penduduknya gitu ya. Dan ini apabila ada masalah kita bisa gunakan SPLU atau power wall, yaitu energi storage system, ataupun power pack gitu ya. Apabila ada masalah dengan grid, dengan jaringan gitu ya. Nah, jadi ini kita bisa amankan gitu ya. Nah, gimana menghasilkan listriknya? Itu bisa dengan kita lihat di sini sumbernya, kita larikan ke EBT aja, energi baru terbarukan. Apakah itu dalam bentuk solar cells, wind turbine, geothermal, biomass power plant, atau municipal solid waste power plant, yaitu dari sampah gitu ya. Dan ini kita bisa letakkan di seluruh Indonesia. Jadi tidak bermasalah. Dulunya kita berpikir bahwa kita harus membangun suatu pembangkit atau suatu sumber listrik, di situ penggunanya berapa. Gitu. Sekarang dengan cara kita ESS ini, kita nggak perlu mikirin pengguna di lokasi tersebut, tetapi kita bisa lihat bahwa energi ini harus dimanfaatkan di seluruh Indonesia gitu ya. Nah, itu bagaimana supaya daerah yang surplus energi itu bisa menggunakan energi dari daerah yang menyuplai ke daerah yang kurang energi, dengan terlebih dahulu disimpan energinya gitu ya. Nah, ini penting gitu ke depan untuk ketahanan energi gitu ya. Dan ini untuk pemerataan ekonomi dan kemakmuran bersama juga. Duh, bagaimana Pak dengan fosil fuelnya Pak, atau resource dari fosil? Selama ini kita sangat bergantung sekali dengan resource fosil. Kalau bisa udah mulai digeser gitu ya. Crude oil kita impor sebagian besar gitu ya. Natural gas kita ekspor. Batu bara kita sebagian besar kita ekspor. Alangkah baiknya ini kita manfaatkan untuk dalam negeri gitu ya. Dimanfaatkan secara optimal, baik sebagai bahan bakar
listrik, dan jangan lupa untuk chemicals. Karena selama ini kita banyak impor bahan kimia, dan bahan kimia itu bisa dihasilkan salah satunya dari batu bara melalui proses gasifikasi, katakan seperti itu. Jadi kita harus kembangkan seperti berdasarkan kekayaan kita miliki. Nah, kemudian teknologi ESS harus kita kuasai gitu ya. Electrical energy storage juga kita kuasai teknologinya, maka di sini perlu pengembangan riset. Apakah itu secara thermal, chemical, mechanical, atau elektromagnetik. Dan terutama kita juga kembangkan sumber daya manusianya gitu ya. Jadi jangan sampai kita selalu beli teknologi, selalu beli kembangkan teknologi, menggunakan teknologi dari luar. Padahal sumber dayanya, resource-nya ada di kita di Indonesia gitu loh. Nah ini perlu gitu. Saya kira seperti itu. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Insya Allah ini akan selalu kita kembangkan dan bermanfaat buat orang banyak. Dan kita harus amankan energi kita. Gitu. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.